Bapak terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak yang mau memimpin berdoa. Nanti saja ya. Berdiri semua. Terima kasih Ranti. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa hebat. Tepuk pramuka satu kali. Satu pramuka, satu Indonesia, Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Ada yang sudah sekolah hari ini? Ada. Ya, coba siapa sebutkan? Davi. Oh, Davi dan Gunanda. Kalau Davinya bagaimana? Juga. Kalau sudah dicek di grup ya? Sudah. Nah, sekarang kita bernyanyi lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Judulnya Halo Halo Bandung. Siapa yang mau menjadi dirjen ke depan? Sinta. Kok Sinta terus yang lain? Ya, silakan Sure aja ya. Anak-anak berdiri nggak ya semua? Teks non-fiksi dan teks fiksi. Masih ingat nggak kalian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Ya, silakan angkat tangannya. Ya, Nabila coba. Nabila berdiri. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realitas, sampai mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nabila. Ada lagi yang lain? Ya, Goge silahkan. Berdiri. Ya, berdiri. Teksnya biasanya menggunakan bahasa baku dan menceritakan tentang hal sebenarnya yang terjadi tanpa imajinasi sempurna. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Goge ya.
Laporan, karya ilmiah, artikel, artikel ya, artikel. Apalagi sejarah. Ya, berita, tapi beritanya yang fakta ya, jangan. Nah, jadi itu ya contoh-contoh teks non fiksi. Nah, sesuai dengan kegiatan kita hari ini, jadi ini tujuan pembelajaran anak-anak ya. Yang pertama, anak-anak menganalisis pokok pikiran dalam teks non fiksi secara tepat. Jadi kalian membuat pokok pikiran atau ide pokok yang ibu berikan teksnya. Itu kan sudah pernah kalian lakukan. Terus yang kedua, kalian mengkaji ulang ya teks non fiksi. Jadi dalam teks non fiksi itu ada jenis-jenis paragraf. Nah, ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, namanya tergantung pokok pikirannya letaknya di awal atau di akhir. Yang ketiga, nah kalian membuat teks non fiksi di pop-up bukunya. Itu 3 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Ada yang ingin bertanya? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 ya, masih 5 ini ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ya teks yang ada di depan. Nah, itu judulnya interaksi antar makhluk hidup. Siapa yang mau membaca satu orang? Ya, bawa silahkan. interaksi antara dua organisme yang berlain spesies Yes. disebut simbiosis. Simbiosis. Simbiosis yang saling menguntungkan dua organisme disebut simbiosis mutualisme. Simbiosis Mutualisme terjadi pada burung jalak dan kerbau. Burung jalak hinggap di kepala kerbau. Jalak dibentukkan karena ia mendapatkan makanan dengan memakan kuku yang berada di kepala kerbau. Sebaliknya, kerbau juga diuntungkan karena kulitnya bersih dari kutu. Ya, terima kasih Bapak. Tepuk tangan ke Bapak dulu ya. Nah, jadi di sana ada 2 paragraf ya Nana. Ada yang bisa nggak mencari pokok pikiran atau ide pokok di paragraf pertama? Ya, silakan ke Aska. Interaksi antara dua organisme yang berlainan spesies
ide pokoknya berada di awal kalimat. Ya. Nah, kalau yang induktif, kalian bisa tulis paragraf yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Kalau yang campuran, paragraf yang ide pokoknya berada di awal kalimat dan akhir kalimat. Ya. Sudah selesai? Sudah ya? Nah, sekarang kalian bisa mencari kelompoknya masing-masing ya. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambil RKPD-nya ya. Nah, mohon dibuka sekarang ya seperti biasa. Tolong isikan nama kelompok anggotanya. Baca petunjuk, tujuan pembelajaran dan juga langkah kegiatannya. Di sana ada bacaan mengenai nyamuk Aedes aegypti. Nah, di sana kalian mencari pokok pikirannya lagi ya. Setelah itu ya ide pokok atau pokok pikirannya. Setelah itu anak-anak langsung membuat teks non-fiksi di pop-up book-nya. Ada yang ingin bertanya? Kalau sini mana boleh? Ini bikinnya kayak gini, di sini apa lurus? Lurus saja biasa, ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan diskusikan dengan kelompoknya dan langsung mengerjakan, ya. Waktunya sampai 9 ya. Sudah harus selesai dengan pop-up-nya.
kucing ya.
tolong dengarkan, jangan ngobrol. Nyamuk mengalami 4 tahap dalam tumbuh hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sekian dari saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Ya. Coba kelompok panda, siklus hidup nyamuknya apa aja? Ayo sudah, langsung jawab. Telur, ayo coba udah jawab Nelen. Kasih suaranya. Telur, larva, pupa, nyamuk muda, nyamuk dewasa. Bagaimana kelompok kucing? Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Kelompok yang kedua, silakan maju kelompok rubah. Yang lain tolong dengarkan baik-baik ya. Saya awali dengan penganjali umat. Saya akan mempresentasikan siklus hidup kupu-kupu. Pertama, telur. Dalam sekali bertelur, kupu-kupu betina bisa mengeluarkan ratusan butir telur. Kedua, ulat. Benang sutra ulat bisa dijadikan pakaian, misalnya kamen sutra, baju sutra, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, kepompong atau pupa. Sekali ia keluar dari kepompong sebagai kupu-kupu dewasa, seekor kupu-kupu hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sebanyak waktu tersebut ia akan memfokuskan energinya untuk 2 hal, makan dan kawin. Kupu-kupu muda. Muda itu kupu yang meletas dari kepompong dan juga muda masih memiliki sayap yang pendek. Pas beranjak dewasa, sayap kupu-kupu muda akan membesar. Kelima, kupu dewasa. Ada banyak kupu-kupu di dunia ini, yaitu kupu-kupu raja, kupu Vanessa, kupu gajah, kupu kumis, dan masih banyak lagi kupu-kupu yang ada di dunia. Menjelaskan daun hidup kupu-kupu. Daun hidup kupu-kupu melewati metamorfosis sempurna. Dinamakan metamorfosis sempurna karena kupu-kupu berkembang mulai dari telur, ulat, kepompong hingga menjadi wujud sempurna. Daun hidup kupu-kupu berbeda dengan serangga yang tidak mempunyai metamorfosis sempurna atau serangga yang tidak melewati tahap kepompong. Sekian dari kelompok saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, 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 Om. Dulu ya. Sekarang ibu tanya fase kupu
Kupu-kupu itu apa saja ininya? Daur hidupnya. Fase mana yang merugikan petani? Ya, jadi fase ulat. Kenapa? Ya, karena memakan daun-daunan. Ya, jadi menjadi hama kalau untuk di petani. Dan tepuk tangan untuk kelompok ya. Kelompok yang ketiga, siapa sudah siap? Kelompok mangga sudah? Kelompok capung? Ya, silakan. Saya awali dengan kawan dari umat. Perkenalkan, saya dari kelompok Cibung. Pertama dari Cakung, Telur, Ikan, Sekolah, Nimfa, hidup di air, bernafas, dewasa dapat kita berbagi dalam jiwa dan Cakung merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Bahkan Cakung memaksa jentik Cakung dewasa memaksa dalam dan memiliki serangga kecil lainnya. Sekian presentasi dari kelompok Cakung. Saya akhiri dengan para peserta. Coba kelompok rubah berapa telur capung bisa bertelur? 1000. Coba kelompok kucing. Nimfanya hidup di mana? Fase nimfa capung hidup di mana? Di mana? Salah. Di air. Ya, biasanya capung itu bertelur di air dulu, di air di sawah itu bisa. Hah? Lalu bernapasnya menggunakan apa kalau fase nimfa? Kalau fase nimfa bernapas menggunakan apa? Kalau hidup di air. Iya, benar sekali. Senang ya. Tepuk tangan untuk kelompok capung. Selanjutnya kelompok panda, silahkan.
masa Norman sampai 10 bulan sebelum ia menetas di awal kemiskinan. Selanjutnya Nipah 1 pada laki-laki adalah versi ketiga dari serangga dewasa. Itulah ditangkap dari Nipah sampai hidup dengan serangga dewasa. Namun beda ukuran dalam dewasa. Nipah biasanya memiliki kerangka luar yang berkepis dan tidak memiliki sayap. Selanjutnya Nipah 2. Untuk Nipah mirip seperti belang dewasa, tetapi belum memiliki sayap. Nipah akan berkumpul sayap di punggungnya dan menjadi belang dan yang terakhir belang dewasa. Belang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap bertelur. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk hidup dalam yaitu sekitar 11 sampai 12 bulan. Lalu hidup dalam. Dalam adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam perubahannya, hewan tidak mengalami tahap rancang atau ubah. Layaknya kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis dalam hanya melalui tahap telur, pupa, dan belang dewasa. Ciri-ciri belang. Belang merupakan serangga berukuran 45 sampai 55 mm untuk jantan dan 15 sampai 35 mm untuk betina. Tubuh belang terdiri atas kepala, dada, dan perut. Belang kayu berwarna coklat dengan atau biru dengan corak warna biru gelap terutama di bagian sayap. Saya akhiri dengan parame sandi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok panda. Silakan terakhir kelompok kelinci ya. Kita awali dengan pengajian Jumat. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok kelinci. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kami yaitu pop-up book. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gunayu. Perkenalkan, nama saya Maria. Perkenalkan, nama saya Diani. Perkenalkan, nama saya Sinta. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang daur hidup anjing dan ayam. Sebelumnya, tahukah kalian proses daur hidup hewan ada berbeda-beda. Ada yang berbeda setiap fasenya, tidak berbeda jauh, bahkan hanya penyempurnaan fungsi organ-organ tubuhnya. Yang bagian yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk di setiap fase hidupnya, contohnya lalat, lebah, dan nyamuk. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis di mana hewan yang mengalaminya hanya memiliki sedikit perubahan dalam fase hidupnya, contohnya capung, belalang, dan capung. Dan yang ketiga dan yang akan kita bahas kali ini adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis biasanya adalah mamalia dan unggas. Mereka hanya mengalami pertumbuhan
atau penyempurnaan pada organ tubuhnya, contohnya kucing dan anjing. Kali ini kita akan membahas tentang daur hidup anjing dan ayam. Daur hidup anjing yang pertama adalah anak anjing. Anak anjing berukuran kecil. Anak anjing diasuh dan diberi ASI oleh ibunya. Fase yang kedua adalah anjing muda. Pada fase ini biasanya anjing sangat aktif. Anjing akan bermain, berlari, dan menggigit-gigit barang atau mainannya karena giginya terasa gatal. Dan yang ketiga adalah anjing dewasa. Saat anjing sudah dewasa, mereka siap untuk kawin dan melahirkan anak anjing. Ini fase keseluruhan. Daur hidup anjing dimulai dari anak anjing, anjing muda, lalu ke anjing dewasa. Di kartu ini bersih sedikit fakta menarik tentang anjing. Anjing merupakan hewan yang banyak disukai. Fakta menariknya, penciuman anjing 100 kali lebih baik dari manusia. Sekarang tentang ayam. Saat fase telur, telur akan dierami selama 21 hari oleh induknya. Sedangkan telur akan menetas menjadi anak ayam. Saat fase anak ayam akan dirawat dan diberi makan oleh induknya. Biasanya induk ayam akan menjadi galak. Setelah itu ayam akan tumbuh menjadi ayam muda. Saat ayam sudah tumbuh menjadi ayam muda, ayam akan diusir oleh induknya agar ia mandiri. Setelah ayam dewasa, ayam akan siap kawin dan lahir dan bertelur lagi agar dia dapat berkembang biak. Ini fase keseluruhannya. Daur hidup ayam dimulai dari telur, anak ayam, ayam muda, lalu ayam dewasa. Fakta menarik tentang ayam, jumlah ayam lebih banyak 4 kali lipat dibanding manusia. Sekarang pokok pikiran. Kali ini kita sudah membahas tentang daur hidup ayam dan anjing. Daur hidup merupakan siklus pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa. Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Kami akhiri dengan Parana Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, tangan untuk kelompok Hindu ya. Om
Nanti dijawab ini ya. Ibu mau rekaman. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari pembelajaran anak-anak ya mengenai usaha mempersatukan NKRI. Nah, yang terakhir seperti biasa kalian mengisi lembar pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Pergantian memimpin kelompok atau kelas. Sudah ya, sudah. Siapa mau minta doa yang terakhir? Kamu sudah pernah, Gomasa sudah pernah ya.